Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Syekh Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayfa hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Wa anta kaifa hal? Anta khair aidan. Alhamdulillah. Kita mulai nih ya? Ya, bertiga aja. Iya. Karena syarah. Muncul ya, udah. Kelas. Baik, nabda. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Baik ya, teman-teman ya, kita kembali melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Urzul Lughah Al-Arabiyah. Pada hari ini kita ini di tamrin ke-10 ya, tamrin al-ashir ya. Iqra misalaini summa rbit baina kulla minal jumlataini musta'milan anna wa alam anna minan ahwati inda ya. Ya, ana ulang ya. Iqra'il misalaini summa rbit baina kulla minal jumlataini musta'milan anna wa alam anna min akhwati inna ya. Jadi bacalah dua contoh ya, ini ada dua contoh diberikan oleh penulis ya. Kemudian irbit ya, irbit itu satukan. Satukan di antara dua kalimat ya dengan menggunakan anna. Wa alam, dan ketahuilah bahwa anna itu saudaranya inna ya. Saudaranya inna. Kita ketahui bahwa inna itu memansubkan ya, watan sibul isma wa tarfa'ul khobar ya. Saya ingat inna itu dia hukumnya menasabkan isim kemudian merofakkan khobar ya. Contoh al-kitabu jadidun ya. Jadidun. Ya, ketika dikemasukan inna ini menjadi innal kitaba. Innal kitaba jadidun ya. Ya. Dan anna ini termasuk saudaranya inna ya. Jadi ada 6 saudaranya inna ya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, kemudian la'alla, laita. Sebagian besar sudah kita dapati ya pembahasan tentang inna dan saudara-saudaranya. Jadi inna itu ini yang sebelumnya kan mubtada ya, Pak Ayub sama Pak Zen ya. Ini mubtada ya, Alkitab. Yes, dan ini apa? Khobar. Tapi penamaan ini nanti berbeda ya ketika dia kemasukan inna atau kana dan saudara-saudaranya. Ini menjadi isim yang sebelumnya namanya mubtada ya, namanya isim. Tergantung nanti. Kalau seperti ini berarti isim inna. Dan ini adalah khobar inna ya. Ya, isim inna, khobar inna. Khobar ya, khobar inna. Nanti kalau misalnya dia kemasukan kana, berarti ini namanya isim kana. Dan berikutnya adalah khobar kana. Begitu juga kemasukan saudara-saudara yang lain. Misalnya apa? Isim anna atau khobar anna. Tinggal tergantung namanya. Isim laisa, khobar laisa. Isim laita atau khobar laita. Jadi itu penamaan seperti itu ya. Itu penamaan yang kemudian ketika kita mau mentasrifnya atau mau i'rabnya, jelas oh itu sebagai isimnya inna, oh itu sebagai khobarnya inna. Ya, jadi penamaan isim dan khobar itu sesuaikan dengan nama huruf ataupun fiil yang memasukinya ya. Kalau kana berarti isim kana, kalau
inna berarti isim inna dan khobarnya begitu demikian seterusnya ya. Kemudian saya ulangi lagi ya, misalnya ini innanya tidak ada ya. Ini sebelumnya namanya apa? Mubtada dan khobar ya. Nah ini khobar juga harus dilengkapi ya. Namanya berarti apa? Khobar mubtada. Ya, kalau Alkitab itu mubtada, khobar itu apa? Khobar mubtada. Al khobaru mubtada'i ya. Khobarnya mubtada. Biar dia tidak saru dengan misalnya nanti yang tadi ada khobar inna atau khobar kana, khobar laisa, khobar laita misalnya. Jadi ini biar lengkap ya. Alkitab itu mubtada dan al-jadid ya jadidun itu dia sebagai khobarul mubtada, khobarnya mubtada ya. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita bahwa anna ya di sini kita irbit, kita gabungkan, kita ikat dia dengan anna. Nah, perhatikan contoh ya, al-awwalu huwa maridun azunnu annahu maridun ya. Berarti seperti ini mana isim innanya? Azunnu annahu maridun. Nah, ini azunnu kan dia fi'il mudhari ya. Azunnu, aku menyangka. Yaitu itu dari fi'il madi zonna. Zonna yazunnu ya. Ini kita mulai sedikit-sedikit sudah mulai masuk ke fi'il mudhari. Ini kemarin Pak Ayub sudah mulai langsung fi'il mudhari ya. Anda yazunnu. Ya ini fi'il mudhari. Nanti ini kita tasrif ke huwa huma hum hiya huma hunna sama seperti fi'il madi ya. Ya, sama seperti fi'il madi. Kalau ke bawah langsung azunnu nazunnu. Saya menduga, kami menduga. Itu yang untuk orang ketiga, orang pertama mutakallim ya. Azunnu nazunnu. Nah ini dia azunnu. Dia fi'il mudhari ya. Kita belum ke fi'il mudhari ya, tapi ini sedikit tentang azunnu. Kemudian yang menjadi pembahasan kita adalah anna. Ini ada anna. Anna. Ya, azunnu anna hu. Nah, berarti ini hu-nya ini adalah sebagai isim anna. Ya, isim anna. Ya, tadi isim anna itu apa? Mansub. Cuman karena dia domir, hu ya, kembali pada huwa, itu tidak terlihat ya. Domir itu dia mabni ya. Bukan isim yang mu'rab ya. Jadi dia tidak berubah dalam keadaan apapun, dia marfu yahu ya, dalam keadaan mansub yahu juga, dalam keadaan dia majrur ya, dia juga hu ya, tidak terlihat. Tapi keadaan dia sebenarnya itu adalah mansub ya. Berarti maridun ini adalah apa? Khobar anna ya, makanya dia marfu ya. Tadi ingat bahwa inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar ya. Khobarnya itu rofa atau marfu ya. Itu teman-teman ya. Kemudian kita lihat contoh nomor 2. Al-mudarrisu maja'a ya. Al-mudarrisu maja'a. Al-mudarris ini adalah mubtada ya. Maja'a itu khobar ya. Khobarnya dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Paham ya? Ini khobar ya, maja'a. Ma-nya ini harfun nafi ya, menafikan. Ja'a itu fi'il madi. Kalau ada fi'il madi kita harus cari fa'il ya, karena dia harus juga kalimat sempurna. Ada fi'il harus ada fa'il. Nah, mana ini fa'ilnya? Mustatir. Mustatir ya. Jadi guru dia tidak datang. Ya, mengartikannya gitu. Guru dia tidak datang. Karena ada dia di sini ya. Fa'ilnya itu mustatir. Guru dia tidak datang ya. Kemudian kita masukkan kalimat adunnu plus anna ya. Adunnu anna. Annal mudarrisa. Karena ini sebagai isim anna. Dia mansub ya. Ingat hukum inna tansibul isma. Sementara khobarnya dia tetap ya. Khobarnya maja. Dia khobar ya. Kita juga sudah belajar tentang khobar. Khobar ini yang dia variasinya banyak ya. Khobar ini yang variasinya paling banyak nanti ya ketika kita mendapati jumlah ismiyah mubtada khobar.
Ya khobar itu bisa berupa jumlah, fi'liyah atau ismiyah. Bahkan dia kemudian bisa khobar sibuhul jumlah ya, yang ada kemasukan huruf jar atau dzorof ya. Itu ya. Dalam hal ini berarti khobarnya itu dalam keadaan jumlah fi'liyah ya. Ya. Itu sebelum kita coba untuk menjawab. Ada yang mau ditanya ya teman-teman? Kalau yang kalimat kedua itu mubtadanya yang adunu gitu saja. Benar, ini jadi jumlah ismi, jumlah Oh, fi'liyah. bukan mubtada Iya. khobar gitu. Bukan. Adun itu kan fi'il mudhari. Iya, iya. Oh, dia isim ya. Isim marfu saja. Nah, isim. Jadi seperti ini adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya ana ya. Adun. Nanti kita belajar mentasrif fi'il mudhari ya. Makanya kemudian adun ini ada fa'ilnya itu ana. Wajib ana ya. Adunnu saya menduga annal mudarrisa. Nah, anna ini di sini nanti dia kalau kita belajar kaidah nahwu itu adalah huruf masdariyah ya, masdariyah. Tapi nanti itu ya. Kita lanjut ya, Pak Jen. Ada yang ditanya? Kalau misalnya nggak pakai anna, dia al-mudarrisa itu menjadi ini nggak, Ustaz? Jadi maf'ul bih. Nggak juga ya? Misalnya ananya dihazaf ya, dihapus. Iya. Saya Azunnu menduga al-mudarrisa maja'a gitu. Itu bisa nggak? Benar nggak kalimatnya, Ustaz? saya menduga guru tidak datang. Bisa juga. Jadi posisinya jadi ini maf'ul bih, jadi al-mudarrisanya itu bukan sebagai Iya, isim anna gitu, Ustaz ya. betul. Betul, dia sebagai maf'ulun bih. Ya. Seperti itu. Ya, adunnu mudarrisa baca. Tapi ya kita ini gantian ini ya. Oh, ada siapa? Pak Zirwan ya. Baik, silakan Pak Ayub, Fadol, nomor 1. Ayo, Ustaz. Al-awal. Anta tabibun. Nah, Adunu anna ininya apa? domir, dia domir. Adunu anna ana Annaka. anaka. Anaka al-tabibu. Ininya apa? Belakangnya. Tetap tabibun ya. Oh, Karena dia jadi khobar anaka anna. tabibun gitu aja. Ya. Annaka, azunu annaka tabibun. Saya menduga antum engkau adalah dokter ya. Azunu annaka tabibun. Ya. Nah, ya. Lanjut. Sani. Huwa minal Yaban. Adunu huwa Azunu. minal Yaban. Adunu pakai anna. Dekat dengan adunu annahu minal Yaban. Ya, minal Yaban ya. Yaban. Yabanu. Yaban ya. Yaban. Karena dia Yaban, kenapa kita bilang Yabana? Karena ada alif lam. Kalau ada alif lam dia kaidah mamnu min as-sarf tidak berlaku. Ya, karena ada alif lam. Ya. Kalau alif lam itu menetralisir lah gitu ya. Minal Yaban. Lanjut Kang. Asalis. Iya maridotun. Adunuha. Adunu annaha maridotun. Annaha maridotun. Adunu annaha maridotun. Wasil, lanjut. Arabi. Hum qalibun. Adunu annahu. Bukan tolibun. Jamak dia. Tulabun. Tullabun. Tullabun.
Iya. Hum tulabun. Adunuhum tulabun. Enggak. Bukan Adunu annahum tulabun. tulabun. Nah, ya. Adunu annahum. Ya. Lanjut satu lagi, Kang. Khamis. Anti jau'an. Ya. Adunu annaha. Annaha. Annaha itu dia. Oh, anaki. Anaki ya. Anaki. Adunu anaki jau'an. Ya, Jawa ya. Ini Jawa kita pelajari kemarin. Jawa ini untuk dia muannas ya. Jawa. Jadi kalau kita hendak merubah dia menjadi anta, kalau anta dia jau'ani. Jau'anu. Jau'an. Belakangnya apa, Ustaz? Itu bentuk ya, jau'an ya. Jau'anu ya. Jau'anu ya. Ini bentuk mufrad lil mudzakkar ya, jau'an. Engkau jau'an ini kelaparan. Engkau ini kelaparan. Anta jau'an. Kalau anti untuk yang muannas jau'a ya. Adunnu annaha jau'a ya. Baik. Silakan. Pak Ade. Bebas, Pak. Ya. Aduh, Bismillah. As-sabi'. As-sadisu. As-sadisu. Al-maktabu maftuhatun. Nah. Azunnu annal maktabatu Maftuhatun. maftuhatun. Ya, tapi salah tadi, coba diulang lagi. Azunnu Azunnu annaha ya. Enggak, disebutkan saja isimnya. Dia kan bukan Oh, dhamir. azunnu al maktabatun muftahun maftuhatun. Ya, maftuhatun itu bentuk muannas untuk maftuhun ya. Maftuhun terbuka. Kalau yang muannasnya maftuhatun ya. Ini azunnu anna, ingat tambahin anna. Oh, Azunnu anna ya. Kemudian azunnu anna isimnya menjadi apa? al-maktabatu. Ya, salah. Azunnu annal maktabata. Oh, al-maktabata maftuhatun. Ya, coba sekali lagi diulang Pak. Azunnu annal maktabata Nah, maftuhatun. iya. Ya, saya lanjut. Ya, saya menduga bahwa perpustakaan buka ya. Lanjut As-sabi' al-quwatun kopi ya. Kopi. Al-qahwatu. al-qahwatu. Ya, Al-qahwatu baradatun. Baridatun. Ya, bentuk muannas untuk barid ya. Barid itu dingin. Dulu ada Pak Barid namanya. Oh, dingin artinya ya. Ya, Barid dingin. Effendi. Dan barid ya. Lanjut. Al-qahwatun baridatun. Al-qahwatu. Ya, Karena ada alif lam ya. Ya, lanjut. Al-qahwatun baridatun ya. Azunnu annal qahwata baridatun. Baridatun. Ya, azunnu annal qahwata ya. Saya menduga Ya. bahwa kopi itu dingin ya. Ya. Qahwata, ini qahwata. Ini enggak kelihatan ini. Ya, azunnu annal qahwata baridatun ya. Lanjut, Pak. As-saminu. As-saminu ya. As-saminu Muhammadun zahaba ilal Makkah. Makkata. Tidak ada Makkati. alif lam. Ila Salah. Makkati. Ila Makkata. Makkata. Iya, ini yang tadi saya sebut, kalau dia tidak ada alif lam, dia berlaku hukum mamnu ila sharaf ya.
Kan tidak ada alif lam untuk Makkahnya ya, Makkata ya. Ila Makkata kemasukan huruf jar dia menjadi fathah ya. Karena tidak ada mamanya sorof itu majrur ya. Dia majrurnya itu dengan fathah, tidak kasroh. Lanjut. Azunnu anna Muhammadan zahabu ilal Dahaba. zahaba ila Makkata. Iya. Perhatikan sedikit ya. Ini Muhammadun, ini dia mubtada ya. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya ini ya, zahaba. Zahaba ini khobar ya. Dalam bentuk dia, khobarnya itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kita ingat apa? Fi'il wa fa'il. Mana fi'ilnya? Zahaba. Mana fa'ilnya? Muqtadir ya. Huwa. Saya menduga Muhammadun zahaba. Muhammad dia pergi ke Mekah. Itu ada kata dianya ya, walaupun kita mengartikannya tidak seperti itulah ya, kaku banget ya. Jadi Muhammad pergi ke Mekah. Ya, jadi khobarnya itu adalah zahaba. Azunnu anna Muhammadan ya. Karena Muhammadan itu sebagai isim anna. Dia mansub. Ya, Muhammadan zahaba ila Makkah. Baik, Pak. Istamir, Pak. Lanjut atasi'u. Atasi'u Fatimatu fil maktabata. Maktabati. Iya, fil maktabat ya. Jangan ragu-ragu, kan ada huruf jar, majrur. Ya, jangan ragu-ragu. Lanjut. Ulang. Fatimatu fil maktabati. Fatimatu ya itu. Ya, Fatimatu fil maktabati. Salah. Fatimatu, pa-nya panjang. Fatimatu fil maktabati. Ya, lanjut. Azunnu anna Fatimata fil maktabi. No, ya. Maktabati. Ya, azunnu anna Fatimata fil maktabati. Nah, ini kenapa saya koreksi ini ya, Fatimatu ya. Karena memang membaca kitab ini berbeda dengan baca Al-Qur'an ya. Berbeda ya. Kalau ilmu tajwid yang kita dapat di Al-Qur'an itu sebenarnya belajar ilmu nahwu ya. Dalam sisi bahasa qiraatul kitab seperti ini ya, kita membaca kitabnya. Tapi bahasanya itu, bahasa nahwu itu ketika kita belajar Al-Qur'an itu adalah bahasa tajwid ya. Yang itu ada semacam ininya ya, ada idgham, idlaq ya. Ada izhar ya. Itu sebenarnya kaidah nahwu ya. Walaupun mungkin tidak dilakukan atau dinyanyikan ya. Baca kitab itu ya datar aja. Tapi ketika membacanya tetap memenuhi kaidah, oh ini Fatimatu, bukan Fatimatu, salah. Tetap dia harus dibaca secara proporsional. Walaupun tidak dilakukan seperti kita membaca Al-Quran. Ada ininya lah ya, lantunannya ya. Itu ada hadisnya. Zainul Qur'ana bi aswatikum ya. Zainul Qur'an. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Fa inna sautal hasana, karena suara yang bagus itu apa? Yazidul Qur'ana husna, yang menambah kebaikan Al-Quran. Itu memang di ini. Tapi kalau baca kitab tetap kita sesuai dengan proporsional. Fatimatu. Ya itu bukan berarti kemudian seperti baca Al-Quran, tidak. Fatimatu itu memang sesuai proporsinya ya. Fatimatu tidak dibaca Fatimatu. Itu. Jadi mirip-mirip sebenarnya dengan tajwid ya. Lanjut Pak De. Al-Ashiru. Al-Ashiru. Antum mudarrisuna. Nah. Azannu annahum Azunnu. Azunnu annahum mudarrisuna. Ya, azunnu annahum mudarrisuna. Saya menduga annahum, bahwa mereka itu adalah para guru. Annahum ya. Salah. Antum ini Pak. Kalau azunnu antum annakum annakum. Annakum ya. Ya, azunnu. Ya, annakum. Azunnu annakum mudarrisuna. Nah, ya. Bentar ya Pak De. Lanjut. Kita ini. Masalah cepat banget ya waktu.
Baik ya, al-hadi asyara ini latihan ini ya. Ini Iqra' Mayali. Perhatikan ya teman-teman ya. Ini saya tidak menyimpulkan kaidah untuk adat wa ma'dud ya. Kita ketahui bahwa untuk bilangan ini agak rumit ya pembahasan tentang adat wa ma'dud ini ya. Tapi kita fokus ke 11 sampai 19 ya. 11 sampai 19 ini masuk cakupan 11 sampai 99 ya, di mana ma'dudnya atau bendanya, kata bendanya itu di ini ya, di mansub mufrad ya. 11 sampai 99 itu man ya, man. Man itu artinya mufrad fathah ya, mufrad. Makanya ini kita lihat tolibatan ini. Itu kan mufrad ya, tolibatan itu mufrad ya. Kemudian dia tan, mansub. Ya. Itu dia mufrad masuk kaidah 11 sampai 99 itu dia man, mufrad mansub ya. Kemudian kita kerucutkan lagi ya, 11 sampai 19. Dia punya perlakuan khusus. 11 sampai 19 itu dia mabni ya, mabni alal fathi ya. Jadi dia tetap dengan fathah. Baik bentuk mudzakkar atau muannas ya. Perhatikan bentuk mudzakkar maupun muannasnya dia tetap, mau dia dalam keadaan marfu, mau dia dalam keadaan majrur ya, maupun dalam keadaan mansub ya. Dia tetap fathah ya. Contoh kita perhatikan ihda, isnata, salasa, sita, sab'a. Ini nanti dia ketika dia masuk dalam kalimat, dia tetap ya seperti ini keadaan. Yaitu mabni alal fathi, yaitu fathah terus. Salasa, sita, sab'a ya. Jadi dia selalu fathah ya. Begitu juga nanti sampai dengan 19 ya. Ini sayang di buku ini tersisa di halaman berikutnya ya. Kemudian perhatikan ketika angka 11 dan 12, kita perhatikan 11 dan 12 itu, ini semua keadaannya dia sama. Ya. Dalam hal ini kan kita lihat ma'dudnya ini kan mu'annas ya, tolibatan, mu'annas. Ya. Kita 11 sama 12-nya dulu ya. Dan ini mereka semua sama-sama mu'annas ya. Ihda itu kan bentuk mu'annas, bentuk mudzakarnya apa? Ahada. Ya, ahada. Ini kan bentuk mu'annas ya. Kalau kita tulis bentuk mudzakar ahada asyara. Ya, ahada asyara. Misalnya toliban ya, toliban. Ahada asyara toliban, 11 murid. Kalau yang ini ihda asyrata tolibatan, 11 murid ya, 11 murid siswi lah, 11 siswi. Ahada asyara toliban, 11 siswa, ihda asyrata 11 siswi ya. Sama dia. Ihdanya muannas, asratanya muannas, tolibatannya muannas. Begitu juga yang 12. Isnata muannas, asrata muannas, tolibatan muannas. Untuk yang mudzakkar isna asyara toliban ya. Dia juga sama-sama mudzakkar ya. Isnanya yang satuannya mudzakkar, kemudian asyaranya yang bentuk puluhannya juga mudzakkar ya. Oke ya. Jadi untuk yang 11 12 itu 11 dan 12 itu dia sejenis ya. Kalau dia mudzakkar ya mudzakkar semua. Kalau dia muannas ma'dudnya ya bilangannya berarti juga muannas ya. Nah, beda dia dengan 13 sampai 19 ya. 13 sampai 19. Perhatikan. Yang satuannya dia berbeda dengan ma'dudnya. Ya, satuannya dalam hal ini adalah salasa. Dia kan salasa ini mudzakkar. Kemudian ma'dudnya muannas. Jadi dia berselisih ya. Ma'dudnya itu muannas, kemudian
bilangannya itu yang satuannya itu mudzakkar. Sementara yang puluhannya sama ya, asyrata muannas. Begitu seterusnya sampai 19. Kesimpulannya untuk 13 sampai 19 itu yang berbeda hanya satuannya. Ya, hanya satuannya. Ini juga berlaku untuk yang mudzakkar ya. Contohnya mudzakkar salasata ya, ini yang mudzakkar sudah kita lapor dia di pelajaran yang lalu. Salasata asyara. Toliban ya. Sama-sama toliban. Dia man ya, mansub dan mufrad dan mansub. Salasata asyara toliban. Ini toliban mudzakkar. Ininya bilangan satuannya dia muannas ya. Nah, itu. Paham ya sampai sejauh ini? Gimana Pak Ayub? Pak Zen, Pak ini Pak. Insyaallah paham Ustaz. Ya. Jadi perhatikan untuk 13 sampai 19 yang satuannya aja beda. Ya, jadi yang satuannya aja yang beda dengan ma'dudnya. Untuk 11-12 dia sama ya, sejenis semua. Mulai satuan, puluhannya sama ma'dudnya itu sama ya. Tapi kita lanjut ya. Kita dengar nih Pak Zen nih hari ini. Sedikit aja Pak Zen. Antum masih ada kan? Al anta ma'i ya Syekh Zen? Ada, Ustaz. Ada ya? Tadi itu asyro atau asyaro, Ustaz? Kalau untuk yang ini, untuk yang mudzakkar asyara, dibaca semua. Yang diharokati semua, asyara. Kalau yang muannas asyrata, di syanya itu di sukun. Perhatikan ini kan. Ini yang madudnya muannas ya, tolibatan ya. Berarti ini muannas juga asyrata. Syanya di sukun, asyrata. Kalau yang ma'dudnya mudzakkar arba'ata asyara, ya. Jadi dia tidak ada tamarrutoh dan semuanya diharokati ya. Arba'ata asyara. Ya. Paham ya? Nah, ini kita coba aja karena kita udah lewat ya. Mungkin 3 soal ini, 3 soal yang berikut ini ya. Kalau sudah paham ya. 3 soal dari latihan ke-12 ini. Iqra' ma yali summaktubhu ma'a kita batil arqami. Ma'a kita batil, ma'a itu warabnya. Ma'a kita batil arqami al-waridati fihi bil hurufi. Jadi bacalah yang berikut, kemudian tulislah dengan menuliskan arkam. Arkam itu nomor ya. Atau angka yang ada dengan huruf. Artinya kita tidak hanya membacanya, tapi kita latihan menulis. Ini sebenarnya perintah dari soal ya, perintah dari buku ini ya. Tapi kita tidak usah ditulis ya. Ditulis mungkin kita belajar di rumah ya masing-masing ya. Kemudian ini kita coba baca. Pak Zen, padahal Pak. Bismillah. Al-awwalu. Kam sinnuka? Sinni tis'a asyrota sanatan. Nah, tarjib. Berapa sinnuka? Umur. Berapa umurmu? Ya. Umurku 19 tahun. Ya, ya ini. Bahasa Inggrisnya apa ini? Nggak bisa ya. How old are you ya? Lanjut. Asani. Korokna arba'a asyrota. Nah. Sofhatan min hazal kitabu. Ya. Perhatikan.
Min? Min hazal kitabi. Ya, min hadzal kitab. Dia badal. Ya, Ustaz. Hazanya kan majrur karena masukkan huruf jar. Makanya Alkitab itu dia ngikut. Jadi mengartikan gimana? Kami telah membaca 14 halaman dari buku ini. Iya, dari buku ini kan. Kemarin kita mengingat bahwa badal bacanya terbalik. Dari kitab atau buku ini. Ya. Ini ya, jadi perhatikan sobhatan, dia adalah mu'annas. Baca seperti ini jadi sudah mulai bisa. Ya. Ini satuannya yang dia harus berbeda. Kalau dia misalnya ma'dudnya bilang bendanya ini adalah mu'annas, ininya satuannya mudzakkar ya. Arba'a ya. Puluhannya tetap sama dengan yang ma'dudnya. Arba'ata ya. Arba'a asyrota. Arba'a asyrota sobhatan. Lanjut Pak Zain ya. As-salisu fi hazihil hafilati. Ya, sama badal ya. Ya, Ustaz. Ya. Fi hazihil hafilati sama apa nih? Sama niyata asyara. Iya, sama niata. Kenapa sama niata? Rokiban ini Ustaz, apa nih rokiban? Rokiban ini dia keadaannya apa? Dia ini apa namanya? Mudzakkar. Muzakkar. Ya, mudzakkar, makanya satuannya angka 8 ini dia Muannas. mu'annas sama niata ya. Nah itu. Kemudian sama niata Rokiban. sama niata apa? Sama niyata asyara. Asyara ya. Lanjut. Nah, rokiban. Wa khalfahum. Ya, kholfa, dan di belakang mereka kholfa ya. Kholfa itu zorob. Keterangan. Kholfahum. Karena ini muannas berarti khamsa asyrota. Khamsa asyrota. Ya. Rokibatan. Ya. Tarjim. Di Bus. Ya, bus atau bis ya. Kalau di Jawa apa? Bus. Ya. Di bus nomor gimana bilang? Di bus ini gitu kan. Di bus ini ya. ada 18 kursi. Ada 18 penumpang laki-laki. Ada di bus ini ada 18 penumpang laki-laki. Dan holpa diddu min amama. Dan di sebelahnya. Jadi belakang. Dan di belakangnya ada 15 penumpang perempuan. Ya, begitu. Ya. Bihadhil hafilati thamaniyata asyara rakiban wa khalfahum khamsa asyrata rakibatan. Ya. Seperti itu kita udah mulai nonton sedikit, bisa membacanya. Nah, perhatikan ya. Bihadhil hafilati ini kan dia sebagai apa ya? Makanya tadi saya sebut bahwa 11 sampai 19 itu mabni alal fathi ya. Ini dia sebagai apa? Khobar ya. Bihadhil hafilati. Berarti 18 ini sebagai apa? Mubtada ya. Mubtadanya di belakang. Mubtada mu'akhir. Mubtada itu kan marfu ya. Kenapa dia tidak dibaca sama niyatu? Kenapa tidak dibaca sama niyatu? Karena memang 11 sampai 19 itu dia mabni ya, mabni al-fathi. Sama niyata asyara rakiban ya. Sama seperti ini. Wa khalfahum. Khalfahum ini juga dia sebagai mubtada. Sebagai khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Khobar kan harusnya di belakang. Tapi ini dia dikedepankan. Berarti 15 ini sebagai apa? Mubtada muakhar. Harusnya mubtada kan marfu ya. Homsu. Tapi tidak. 11 sampai 19 dia mabni alal fathi ya. Dia tetap dibaca homsa. Asyrota rokibatan ya. Seperti itu. Tapi ya itu teman-teman ya, insya Allah kita lanjutkan besok ya.
Ada yang ditanyakan ya? Padahal. Ini bacanya sambil mikir berkali-kali Ustaz berarti ya. Iya, ya memang harus gitu. Baru tahu ya belajar bahasa Arab itu. Nggak bisa otomatis gitu Ustaz, kayak ketemu harfu jar langsung kasroh gitu, nggak bisa, ini Iya. mikir. Ya, ini Bacanya A, I, U. A atau I, U. Padahal tinggal itu aja ya, coba-coba ya. Kalau cok gali cok gitu ya. Kalau nggak domba ini kita patah aja lah gitu ya. Nggak bisa. Kita belajar bahasa Arab gitu ya. Kalaupun kita nggak ngerti artinya, tapi bacanya bisa gitu. Itu membuat kita kaget. Kita bacanya bisa tepat ya. Oh ini fi'il. Kita cari fa'il. Fa'il marfu. Oh ini. Padahal nggak ngerti kita artinya. Nanti baru diterangkan misalnya sama Ustadznya baru tahu oh ini artinya ini. Tapi kita bacanya bisa. Ya itu kalau karena kita mengerti kaidahnya, oh ini fi'il, oh ini fa'il marfu. Dia termasuk isim mufrad kalau dia mau mengucapkan saling dia dengan waw. Mudarrisun dan muslimun. Itu teman-teman ya, insya Allah bisa kita perkaya lagi nih. Adat wa ma'adud ya. Jangan lupa Pak Ayub ta'adud ya. Ta'adud itu Mantazad. boleh. Mantazawat, yatazawat, arba'ah. Nah, itu ayatnya apa Pak? Dalam surah An-Nisa ya. Ya mudah-mudahan kalaupun nggak kesampaian di kita, anak kita jalankan sunnah itu. Tapi ya, ada lagi? Pak Ade? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Pak Teguh lagi di jalan ya. Tapi ya, naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan sampai sekian ya. Naktim di dalam kepada Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan ala ikhtiarikum. Teman-teman sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Ya, begini ya. silakan. Pak Ade, siap-siap Pak Ade. Namanya nomor 1 Pak Ade. Aduh. Walau alam Pak Ayub. Iya. Semoga tetap ini kita belajar lagi. Kita jalani aja takdir kita lah. Iya. Saling Pak Ayub. berdoa. Ya, doa yang terbaik. Amin, amin. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ya, Pak Ayub. Ya, silakan Pak Ade. Pak Teguh, Pak Zain. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sen, siap-siap di lapangan. Jadi Pak mainnya Pak, Nggak tahu ini nunggu kabar loh. mainnya pakai masker. Dilubangin tapi hidungnya. Ya Pak Jaya. Jangan ya, Pak Teguh. Hati-hati di amanillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.